sebelumnya saya mohon maaf nih. Jadi apa yang disampaikan, yang ditanyakan, kemudian apa yang saya jawab sama Mahfud ini, ini hanya bincang-bincang. Jadi tadi tiba-tiba Mahfud ini telepon, terus sudah ada di dekat rumah, dan kebetulan hujan, saya Bang. sama Cinto ngayup dia sambil neduh ternyata. Lagi neduh hujan. Saya kebetulan habis anterin Cintoku ya. Nah, akhirnya mampir, kita ketemu, malah ngajak ngobrol. Siap. Tadinya ngobrolnya kalau beberapa waktu yang lalu sempat nanyain tentang Werda Notaris. Werda Notaris. Iya. Bagaimana perlindungan, ya, pengayoman organisasi terhadap Werda gitu ya. Betul. Apakah dengan usia 65 kemudian perpanjangan 67 itu 2 tahun otomatis lah pensiun, ya? Belum ya, karena masih ada tanggung jawab. Ya. Tapi nanti itu yang lain lah. Tiba-tiba ini sekarang ngomongin tentang kongres. Bincang santai, jadi mohon maaf kalau saya salah ya. Ini saya hanya obrolan santai. Ya, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya bagi saya, juga bagi kawan-kawan gitu kan. Dan belum tentu apa yang saya sampaikan ini adalah yang benar gitu ya. Ini kan hanya pendapat saya, kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman. Ini sih sudah kebayang sekarang apa yang ditanya oleh Bro Mahfud ini berkaitan dengan kongres yang kurang lebih tinggal 2 minggu lagi ya di Cilegon. Betul. Ya. Dan kawan-kawan di grup-grup WA itu kan masih menunggu. Kawan-kawan di berbagai daerah itu juga masih menunggu kapan pendaftaran itu dibuka. Nah, ya. Terus karena sudah cukup lama, yang biasanya itu flyernya lebih dari 1 bulan ya sudah terekspos. Ini di kita 1 bulan kurang. Kemudian 1 bulan ya. Biasanya itu kalau flyernya atau pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh anggota oleh penyelenggara melalui Pengwil dan Pengda itu 30 kongres hari. Atau kongres luar biasa? Sebentar ya, kita bicara normatifnya dulu. Oke, siap. Jadi itu harusnya sebelum 30 hari itu sudah ada informasi, menggelora gitu. Karena kongres itu kan institusi pengambil keputusan tertinggi, kurang lebih seperti itulah. Oke. Ya. Yang keputusan itu tidak bisa diberikan kepada alat kelengkapan yang lain. Dan ini pesta demokrasi ya. Jadi kegiatan yang biasanya disambut dengan bersukaria, bergembira oleh seluruh anggota. Kenapa? Silaturahmi. Ini biasanya kan dilaksanakan sekali 3 tahun. Ya. Dan kalau dulu itu saya datang ke kongres, pengen ketemu ngopi-ngopi dengan kawan-kawan yang sudah berbeda wilayah, berbeda pulau gitu kan. Ada yang di Sumatera, ya kongko-kongko lah. Gitu kan. Nah, dan happy-happy gitu ya. Dan kita dulu itu tidak terlalu concern untuk memenangkan calon yang sudah beredar. Kan kalau dulu itu banyak yang menolak untuk menjadi ketua umum. Ya, menjadi ketua umum ini kan tidak mudah. Ini berat. Tanggung jawabnya itu lahir batin. Tanggung jawabnya itu bukan hanya di saat menjadi ketua umum, tetapi nanti setelah meninggal dunia pun ya kita harus mempertanggungjawabkan itu di mata Tuhan. Jadi kembali lagi, kenapa kondisi sekarang akhirnya membuat kawan-kawan itu gelisah, gelisah, mendadak waktunya mepet, pemberitahuan, kemudian pendaftaran untuk bayar saja sampai saat ini itu masih belum bisa. Nah, mudah-mudahan isu yang beredar itu jam 00 nanti dibuka. Ya, itu saya baru dengar tuh tadi itu di jalan. Saya juga dengar tadi apa itu benar atau tidak, ya kita tunggu gitu kan. Terus ada juga kekhawatiran kawan-kawan waktu 2 minggu. Sementara 2 minggu yang lalu, jadi sebulan sebelum acara ini dinyatakan akan diselenggarakan,
itu hotel juga Habis katanya habis. habis di Pulau. Dan tempat penyelenggaraan di Cilegon, ya. Nah, kenapa tempat yang bukannya tidak baik, ya, tapi dengan kondisi saat ini, animo dari kawan-kawan banyak yang ingin hadir ke Kongres, ke Pesta Demokrasi ini, pengen ketemu teman-temannya, itu diselenggarakan di tempat yang agak lebih jauh. Tempatnya agak lebih kecil, ya. Kapasitas mungkin ya 3.000 kalau nggak salah. Nah, sementara kalau dari jumlah anggota yang sekarang kurang lebih 20.000 orang, harusnya kan hadir 50 plus 1, ya. Lebih dari 10.000 orang, ya. Tapi kalau kita lihat kemarin di Sulawesi Tengah, Makassar, ya, sekitar kurang lebih 4.000-an orang. 4.000, oke. Nah, bisa jadi sekarang itu bisa 5.000. Karena dekat sih ya, karena lokasinya di Jawa ya. Karena lokasinya di Jawa. Bisa dibayangkan, Jawa Barat itu anggotanya kurang lebih 4.000 orang. Iya. Mereka bisa lewat kendaraan darat. Betul. Banten juga jumlahnya besar. Jawa Tengah yang selalu animonya besar untuk ikut itu bisa datang 1.000 gitu ya. Berarti ada kemungkinan bisa sampai 6.000, 5.000. Nah, itulah gitu ya. Ya, ini kan sulit untuk dibendung. Kawan-kawan itu kepengen ketemu. Iya. Terus pengen bergembira ria. Kan pesta demokrasi. Nah, sementara tempat agak lebih jauh. Di luar perkiraan. Ya, nanti ditanyakan ke panitia penyelenggara, ya, ke pengurus pusat, oleh para anggota. Biar nanti dijawab. Ada apa? Gitu. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang kita sendiri tidak tahu, gitu ya. Nah, sepanjang ya alasan yang disampaikan itu masuk akal, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, saya kira tidak ada masalah. Jadi dengan batas rentang waktu yang pendek, kurang lebih 2 minggu, kenapa kita bilang pendek? Bisa dibayangkan Kalimantan Barat lah salah satu. Untuk bisa sampai ke kota Pontianak, ya, salah satu kabupaten itu, ada yang harus lewat laut. Ada yang harus ditempuh dengan kendaraan darat, itu lebih dari 5 jam. Nah, bayangkan kalau kegiatan ini diselenggarakan tanggal 8, hari Rabu, dia tentu harus mempersiapkan diri mulai dari hari Senin. Ya kan? Senin sudah bersiap-siap berangkat, sampailah di Pontianak, bersiap-siap untuk terbang ke Jakarta. Dari Jakarta nanti harus berangkat lagi ke Cilegon. Jadi bagaimana dengan tiket pesawat? Kalau semakin lama rentang waktunya, harga tiket pasti lebih murah. Tapi kalau lebih pendek, ya, mendadak nih kita mau berangkat, ya, apalagi yang gosok, harganya bisa 3, 4, 5 kali lipat tiket pesawat itu. Nah, terus juga hotel gitu ya. Tapi daerah-daerah penyangga, katanya dari Cilegon itu ada Anyer, terus bisa juga di daerah Tangerang ya, Serang, ya, Serang gitu ya, itu bisa saja. Tapi kan yang diharapkan itu di satu titik itu bisa terkumpul semua. Jadi ini nanti silakan saja ditanyakan. Kalau bagi kawan-kawan Banten, DKI Jakarta, ya, DKI Jakarta lah misalnya. Kita sih nggak masalah. Pagi-pagi, subuh kita berangkat naik mobil, ya. Nah, sampai di sana, ya mungkin sekitar jam 9, atau jam 10, jam 9, kita udah bisa mengikuti aktivitas. Acara selesai misalnya jam 10 malam atau jam 9 malam, kita pulang lagi ke Jakarta. Besok pagi-pagi kita datang lagi. Jadi tidak sesusah kawan-kawan yang datang dari timur Indonesia, dari Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Seharusnya kan itu yang dipertimbangkan.